tantangan yang dosanya sedikit. Nggak lewat Kolbun Salim. Acungkan tangan yang dosanya sedang lah, sedang. Masih bertahan ini. Acungkan tangan yang jujur, merasa banyak dosa. Oh, itu ada yang nggak ngacung kenapa? Karena saya banyak sekali, Pak. Kalau saya sih kolbun marid, Pak. Penyakitan hati saya ini, aduh berat. Tapi ya harus diobatin aja. Berikut ini secara singkat kita kaji penyakit hati. Nama penyakitnya tengil. Apa? T-nya takabur. Penyakit nih Pak. E-nya egois. N-nya norak. Supaya cocok aja jadi norak ya enggak. G-nya galak. I-nya iri dengki. L-nya licik. Digampangin supaya gampang ingat, tengil. Perjanjian ya, dengar ceramah ini tidak boleh ingat orang lain. Wih, ini cocok benar dengan teman. Hati-hati hadirin. Dan ciri orang sombong itu meremehkan orang, Pak. Dari gayanya, sikapnya. Makin banyak yang dianggap remeh, makin sombong. Tidak enak. Coba maaf ya, maaf ya. Hei. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab. Tahu dari mana? Emang pernah ngemut jempolnya. Bandingkan dengan yang ini, Pak. Tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Ha? Kena enggak, cuman lihat. Tahu kenapa, Pak? Karena yang mengeluarkan gerakan tangan ini hati. Ketika kita lihat seseorang lebih rendah dari kita, yang keluar apa? Lunjuk. Sini. Sini. Nah, nada. Sini. Pasti ke yang lebih rendah. Coba Bapak ya kepimpinan. Pak, sini. Nggak berani. Ya. Ini kenapa enak? Karena ini kita tahu ini menghormati. Kenapa ini lebih enak? Karena ini yang dicontohkan Rasul, Pak. Rasul itu tidak nunjuk-nunjuk, tidak pakai jempol. Ibu-ibu, silahkan nanti kalau keluar ya, es krim dan anggur, masing-masing bisa diambil masing-masing 2 kilo di sana ya. Dan khusus untuk bapak-bapak, tolong nanti segera dilunasi cicilannya. Tetap enak pakai ini. Hadirin, gerakan tubuh bisa memperlihatkan kita angkuh atau tidak. Jadi harus bagaimana? Tawadu, rendah hati. Ini yang sehat, Pak, yang bikin bahagia tuh. Apa ciri tawadu? Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah kita keluar dari rumah bertemu seorang muslim kecuali hati kita berprasangka, oh beliau lebih baik dari saya. Lihat cleaning service, bersih kantor kita penting atau tidak? Berarti cleaning service penting atau tidak? Berarti cleaning service orang penting dong. Penting tidak? Sikapi dong ke cleaning service seperti menyikapi atasan. Pak cleaning, sudah diservis. Ini kantor aman penting tidak? Security penting. Berarti security orang penting dong. Kalau kita bisa menyikapi orang lain seperti itu, Masya Allah, enak lingkungan ini. Nggak bisa kita merendahkan siapapun. Itu tentara bapak gagah gini jasa tukang cukur loh Pak. Coba kalau nggak dicukur. Prit. Polisi itu gagah tuh karena dicukur. Kalau nggak dicukur kayak gerombolan ya kan. Kita bisa sekolah gara-gara jasa guru SD. Nggak ada sarjana tanpa guru SD. Benar? Makanya kalau kita ingin tawadu, jangan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Hormat ke setiap orang. Nabi Muhammad, Pak, ketemu siapapun,
Kalau udah pulang, orang itu pasti merasa, duh saya ini orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak ngebeda-bedakan. Ketemu siapapun selalu optimal pelayanannya. Berhadapan langsung, disimak perkataannya, disapa dengan baik. Sehingga orang tuh puas. Walaupun hanya beberapa menit. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang rendah hati. Walaupun jabatannya tinggi. Dan kunci utama tawadu, jangan menolak kebenaran. Siapa kita ini? Asal setetes mani, ujung jadi bangkai. Kemana-mana bawa kotoran. Ini yang belum setor dibekal, Pak. Ada yang udah 3 hari sembelit ya kan. Kenapa Bapak dihargai? Shh, Pak, kenapa istri Bapak masih menghargai Bapak? Karena istri Bapak enggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Itu. Karena Allah masih nutupin. Kalau Allah ngebuka siapa diri kita, Pak, hancur kita ini. Kenapa Abdullah Gimnastiar diundang ke sini? Karena Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan nih orang ini. Kalau dibuka dosa aib saya, bubar ini, Pak. Makanya jangan merasa terhormat dengan casing. Lihat tuh, kalau Allah ngebuka-buka, ya kan, hancur seketika. Jangan petantang-petenteng, Pak. Allah tahu modal kita. Dibuka dikit, aib, hancur, Pak. Dan Allah gampang aja ngebuka apapun. Kenapa jadi tegang begini hari ini? Ini bukan ancaman, Pak. Tapi peringatan keras. Sudah habis waktunya belum nih? Kayaknya sudah kurang bahagia, saudara-saudara. Ingat aja, Pak. Petantang petenteng, nantang Allah ngebuka aib. Bapak lihat tuh di berita-berita. Setinggi apapun kalau udah dibuka oleh Allah, nyungsep semuanya. Benar? Aduh. Ketua, dewan, titik-titik. Buka. Yang gaya-gaya, udah nyungsep. Termasuk kita, Pak. Kita ini penuh dengan aib dan dosa. Tadi kan udah ngaku, ya kan? Banyak dosa. Jangan sombong, biasa-biasa aja lah. Kalau ada yang memberikan nasihat, masukan, koreksi, dengerin saja. Nggak usah jengkel, karena kita perlu orang lain. Ketemu siapapun, hormat. Hormat itu enak. Percayalah, Pak, orang yang rendah hati itu nikmat hidupnya. Tidak melihat orang lebih rendah dari dirinya. Jadi senangnya menghormati, bukan ingin dihormati. Di itu penderitaan, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, pasti nggak enak. Yang enak tuh ingin menghormati, ingin menghargai, ingin memberi. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, dimuliakan Allah. Kalau ke makhluk, satu. Dua, egois. Ego normal, egois tidak normal. Keluar dari sini cari sepatu masing-masing normal. Tapi keluar dari sini cari sepatu yang lebih bagus, maling namanya hadirin. Koruptor itu egois. Karena dia ingin segala, dia nggak pedulikan orang lain, maka jadilah kehancuran. Tidak ada tenangnya. Makanya dalam Islam, kebahagiaan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi salah, Pak. Kita senang pengumpul-ngumpul tuh, itu sebetulnya makin menderita jadi pengumpul. Bahagia tuh dan mulia tuh dari senang memberi. Bapak coba aja nanti, Pak. Ini ada seorang suami ngetes, ngasih uang 5 juta ke istrinya. Bu, ini ada rezeki 5 juta. Kasih, alhamdulillah, terima kasih Pak. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, sekali aja terima kasih. Tapi istri ini suatu saat, apa turun sendiri nih. Istri ini suatu saat
ngasih uang Pak ke tukang jualan kopi yang itu tuh apa namanya Star Star Starbucks keliling Starling yang 3.000 5.000 dikasih 50. Aduh sampai Bu ini teh beneran ya nggak apa-apa bahagia. Ini istri dikasih 5 juta cuman sekali terima kasihnya. Tapi lihat yang ini Pak, itu malah lagi makan. Aduh Pak, tadi waktu dia tuh senang sampai gemeter mau tidur. Tadi waktu ngasih, itu mah tiap ketemu diceritakan kebahagiaannya waktu ngasih uang 50.000. Jadi ternyata memberi itu lebih membahagiakan dari mendapat Pak, bagi yang normal. Kalau pecinta dunia, senangnya dapat. Tapi bagi orang yang ingin bahagia, memberi. Makanya maaf-maaf Pak, di dalam surat Ali Imran ayat 134, ciri orang takwa yang pertama nih, kalau mau nyebut takwa ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra. Orang yang